Hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Sesuai namanya, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Dapat dikatakan juga, listrik dinamis adalah listrik yang memiliki arus, di mana arus seringkali dituliskan dengan I. Itu adalah besar muatan listrik Q atau Coulomb, yang dalam bentuk Coulomb, yang mengalir setiap satuan waktu dalam bentuk T. Nah, bisa dituliskan arus sama dengan Q per T. Nah, kita bisa ngitung dalam bentuk apa? Ini gunanya apa sih? Ini bahkan digunakan dalam bentuk hukum Ohm. Hukum Ohm ini menyatakan bahwa V atau beda potensial itu sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Nah, jelas dong, hambatan itu apa? Kalau kita lihat, hambatan ini berbanding terbalik dengan arus, karena dikalikan. Sehingga, ketika hambatan naik, maka arus akan turun. Begitu. Hambatan listrik ini dapat dihitung ketika berbentuk kawat. Di mana rumusnya adalah R sama dengan hambat jenis kawat dikalikan dengan panjang kawat dibagi dengan luas penampang kawat. Nah, terkadang juga ketika kawatnya ini mengalami perubahan seperti memuai, maka hambatannya juga berubah. Hambatannya bisa dituliskan dengan R sama dengan R0 atau hambatan yang kita dapatkan dari sini, atau hambatan awal dikalikan dengan 1 ditambah koefisien muai panjang kawat dikalikan dengan delta waktu. Nah, arus listrik ini bisa digambarkan dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Di mana sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Misalnya, kita punya 2 kawat, kawat 1 dan kawat 2. Dan kemudian keluar dalam bentuk kawat 3 arusnya. Dapat disimpulkan dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 bahwa arus 1 dan arus 2 akan sama dengan arus 3. Sementara itu, misalnya kita memiliki 2 kawat yang keluar dari sini. Kawat 3 dan kawat 4. Dapat disimpulkan juga bahwa I1 ditambah I2 sampai dengan I3 ditambah I4. Nah, kan tadi kita udah ngomongin tentang hambatan ya. Hambatan itu memiliki satuan namanya ohm. Nah, hambatan ini bisa disusun atau dirangkaikan supaya kita bisa mendapatkan besar hambatan yang kita inginkan. Misalnya, kita bisa menggunakan namanya rangkaian seri. Karena hambatan digambarkan dengan bentuk seperti ini, ketika melakukan rangkaian seri, maka hambatan akan disusun seperti ini. Nah, dan seterusnya, bisa berapapun panjang yang kalian mau. Dan menghitungnya adalah dengan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, selain itu bisa juga dirangkaikan dengan namanya rangkaian seri. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini sedikit berbeda. Bentuknya kan kurang lebih seperti ini. Nah, rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Bisa berapapun yang kalian mau. Terkadang juga rangkaian tersebut bisa digabungkan dengan misalnya ini ada hambatan dan kemudian hambatannya itu juga dihubungkan dengan 3 hambatan yang disusun secara paralel. Ditanyakan misalnya, R totalnya berapa? Kita pertama-tama harus menghitung dulu pada rangkaian paralel, di mana RP atau rangkaian paralel itu kan tadi sudah kita ketahui ya, harus menggunakan 1 per ya. Itu sama dengan 1 per, katakanlah ini masing-masing hambatan memiliki besar 1 ohm ya.
1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1. Sehingga 1 per RP adalah 3. Dan diketahui juga RP sama dengan sepertiga ohm. Dengan mengetahui bahwa hambatan itu semuanya 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa R total itu kan ini terhubung secara seri ya, jenis hambatan yang paralel dan hambatan yang seri. Maka itu bisa digunakan R1, R yang di sini ditambahkan dengan R paralel, sehingga kita mendapatkan bahwa 1 ditambah 1/3 menjadi 4/3 ohm. Nah, selanjutnya ada juga namanya jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencari besar hambatan suatu benda ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita punya sumber tegangan, dan sumber tegangan ini dihubungkan sehingga menjalankan arus ke sistem berbentuk ini. Nah, di sini sistemnya itu memiliki 4 hambatan. Hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, dan hambatan 4. Dengan bentuk seperti ini, hambatan 1 dikalikan dengan hambatan 3 sama dengan hambatan 2 dikalikan dengan hambatan 4. Ini sesuai penamaan aja ya. Kalau misalnya kita ubah di sini jadi 1, 2, 3, 4, tentu saja ini menjadi R1 dikali R2 sama dengan R3 dikali R4. Tapi ini hanya penamaan. Jadi kurang lebih begitu. Biasanya dalam jembatan Wheatstone kita mengetahui 3 hambatan, dan kemudian kita akan mencari hambatan satunya ini dengan mengetahui hambatan yang lain. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang hambatan dan bagaimana kita bisa menyusun hambatan. Ternyata sumber tegangan juga bisa disusun. Sumber tegangan itu disebut juga dengan GGL atau gaya gerak listrik. GGL ini sendiri juga bisa disusun dengan seri dan paralel. Ketika seri, dia sama. GGL 1 ditambah GGL 2 ditambah GGL 3 dan seterusnya. Namun ketika paralel, berbeda. Untuk paralel, hanya berlaku ketika sumber tegangannya identik. Dan sumber tegangannya akan sama besarnya. Nah, perhatikan juga dalam sumber tegangan pasti ada hambatan dalam namanya. Hambatan dalam ini ada di setiap sumber tegangan, sehingga untuk seri misalnya hambatan dalamnya itu sama, dijumlahkan 1 plus R2 dan seterusnya. Sementara itu untuk hambatan dalam paralel itu berbeda. Rumusnya adalah R per N, di mana N itu adalah jumlah sumber tegangan. Perhatikan sekali lagi bahwa untuk sumber tegangan yang tidak identik hanya bisa dihubungkan dengan menggunakan seri. Sementara itu untuk sumber tegangan yang paralel itu hanya bisa dilakukan dengan sumber tegangan yang identik. Nah, ada juga namanya hukum Kirchhoff 2. Kan tadi kita udah membicarakan tentang hukum Kirchhoff 1 ya. Ternyata juga hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 ini menyatakan bahwa sigma gaya gerak listrik ditambah sigma arus dikali hambatan akan sama dengan 0. Dan ini tuh berlaku pada rangkaian. Nah, misalnya kita perlu mencari tegangan antara 2 titik, misalnya A dan B, dalam suatu rangkaian listrik. Maka VAB itu sama dengan sigma GGL ditambah sigma arus dikalikan dengan hambatan padat antara 2 titik itu. Nah, ada juga beberapa tambahan dalam listrik dinamis.
Nanti aksa lain adalah daya dan energi listrik. Daya ini bisa ditulis juga dengan P, di mana ini adalah beda tegangan dikalikan dengan arus, atau sama dengan juga arus kuadrat dikali hambatan, atau beda potensial kuadrat dibagi dengan hambatan. Ini satuannya adalah watt. Sementara itu, W adalah energi. Adalah daya dikalikan dengan waktu sama dengan beda tegangan dikalikan dengan arus dikalikan dengan waktu sama dengan arus kuadrat dikali hambatan dikali waktu sama dengan beda tegangan kuadrat dibagi hambatan dikali waktu. Dan ini satuannya adalah joule. Untuk soal nomor 1, kita punya soal seperti ini. Tentukanlah besar kuat arus total yang mengalir dari rangkaian berikut. Nah, untuk menghitungnya, kita pertama-tama harus melakukan analisis rangkaian. Apabila kita lihat secara sekilas, rangkaiannya tuh seperti hambatan paralel, atau hambatannya disusun secara paralel. Tapi kalau kita gambarkan ulang, misalnya seperti ini, ternyata hambatannya itu tersusun secara seri dan paralel. Dimana di sini itu adalah paralel dan di sini adalah seri. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung kita hitung saja ya. Ini 8 volt dan ini 18 volt. Ini 4 ohm, 12 ohm, 3 ohm, dan 9 ohm. Kita pertama-tama bisa ngitung 3 dan 9 ohmnya dulu. Jelas-jelas ini menjadi 12 ohm ya, karena tersusun secara seri. Kemudian seri itu kita hitung dengan paralelnya dengan 12 ohm. Jadi, kita tuliskan hambatan paralel sama dengan 1 per hambatan paralel sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 12. Sehingga RP adalah 6 ohm. Nah, kita lihat, ini tuh hambatan 6 ohm ini, hambatan total 6 ohm ini, disusun secara paralel dengan hambatan 4 ohm. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hambatan total adalah 6 ditambah 4, sehingga kita mendapat hambatan total ada 10 ohm. Nah, dengan mengetahui hambatan total ada 10 ohm, kita bisa gimana nih? Kita bisa langsung menggunakan hukum de Kirchhoff, di mana sigma GGL ditambah sigma arus dikali hambatan sama dengan 0. Perhatikan juga bahwa sumber tegangannya ini memiliki arah yang berlawanan, sehingga tidak bisa kita jumlahkan, melainkan kita kurangkan. Sehingga apabila kita perhatikan, arahnya itu mengikuti yang 8 volt, sehingga 18 voltnya adalah negatif. Sehingga 8 dikong 18 ditambah sigma dari I kali R adalah I dikali 10, yaitu total hambatan, sama dengan 0. Sehingga minus 10 tambah 10I sama dengan 0. Kita hitung I sama dengan 1 ampere. Untuk soal selanjutnya seperti ini. Apabila kita lihat spesifikasinya 40/220 watt/volt. Kita bacanya gimana? Spesifikasinya adalah 40 watt dengan 220 volt. Begitu cara bacanya. Jadi 40 watt kemudian 220 volt. Kiri-kiri, kanan-kanan. Nah, lantas gimana kalau kita hubungkan dengan tegangan 110 volt? Kita bisa menggunakan rumus P aksen atau daya setelah diubah sama dengan V aksen atau V yang diubah. Misalnya kan ini menjadi 110 volt, maka V aksennya adalah 110 volt dibagi dengan volt awal atau volt spesifikasi dan dikuadratkan dikalikan dengan P awal. P awalnya adalah 40 watt. Nah, di sini kita bisa langsung hitung. Ini menjadi 110 per 220 dikuadratkan dikalikan dengan 40 sampai dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10 watt.
Jadi di sini kelihatannya ribet ya rangkaiannya. Kok pecah-pecah gitu. Nah, kalau soal seperti ini, paling gampang adalah apabila kita menggambarkan ulang rangkaiannya. Misalnya dari titik A, kita punya hambatan 2 ohm. Kemudian ini pecah jadi 2, jadi hambatan yang 3 ohm dan hambatan yang 8 ohm. Kemudian hambatan 3 ohm ini terpecah menjadi paralel, 10 dan 10 ohm. Dan kemudian kembali ke titik B. Nah, sebenarnya untuk 8 ohm lanjut ke 5 ohm dan kembali ke titik B. Nah, kalau dilihat seperti ini jauh lebih mudah kan? Nah, kita hitung satu-satu ya. Dari yang sini dulu. 1 per RP sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 10 sama dengan 2 per 10. Sehingga RP sama dengan 5 ohm. Jadi ini langsung bisa kita ganti. Kita ubah jadi 5 ohm. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung rangkaian seri 1 dan rangkaian seri 2. Maksudnya adalah rangkaian seri 1 itu yang di atas ya. Jadi 3 plus 5 sama dengan 8 ohm. Kemudian rangkaian seri kedua itu sama dengan 8 tambah 5 ohm. Sama dengan 13 ohm. Nah, jadi kita bisa langsung ubah nih di sini. Ini jadi 8. Dan ini jadi 13. Kita hitung paralelnya ya. 1 per RP sama dengan 1 per 8 plus 1 per 13. Jadi 21 per 104. Atau bila kita balik, RP-nya itu sama dengan 104 per 21. Wah, kayaknya jelek ya. Kurang lebih itu akan menghasilkan 4,95 ohm. Jadi seluruh rangkaian tadi bisa kita ubah menjadi 4,95 ohm. Nah, total jadi mudah ya. 2 ditambah 4,95 sama 6,95 ohm.